Menjelang hari bahagia, 1 minggu sebelum hari pernikahan kami, aku dan Arga duduk berhadapan di sebuah kafe kecil yang biasanya jadi tempat favorit kami melepas penat. Tapi hari itu, suasananya berbeda. Tak ada senyum, tak ada canda. Hanya diam yang menggantung di antara dua cangkir kopi yang mulai dingin. Aku butuh waktu, ucap Arga akhirnya, pelan tapi tegas. Aku mengerutkan dahi. Maksudnya, aku ngerasa makin kesini, kita makin jauh. Kita sibuk ngurus gedung, catering, undangan, tapi lupa ngobrol dari hati ke hati. Aku takut kita cuma siap nikah, tapi nggak siap jadi suami istri. Ucapannya menamparku. Aku ingin membantah, tapi aku tahu dia benar. Kami terjebak dalam euforia persiapan, tapi lupa bertanya satu sama lain, apakah kita masih saling mengerti. Seminggu sebelum pernikahan, kami justru berdebat soal hal-hal kecil. Tentang dekorasi, tentang jumlah tamu, tentang siapa yang akan tinggal di rumah siapa. Seolah cinta kami tereduksi jadi daftar checklist yang harus dibereskan. Malam itu, aku pulang dengan hati berat. Tapi di kamar, aku menemukan surat kecil dari Arga yang diselipkan di antara buku catatan persiapan. Sayang, aku mencintaimu. Tapi aku sadar, cinta bukan cuma soal berjalan ke pelaminan. Tapi soal berani menatap semua kemungkinan, bahkan yang buruk, dan tetap memilih untuk bersama. Kalau kamu masih mau, aku akan ada di pelaminan itu. Tapi bukan sebagai pria sempurna. Hanya pria yang ingin terus belajar mencintaimu, setiap hari. Air mataku jatuh. Hari pernikahan kami tetap berlangsung. Tapi bukan seperti dongeng. Tidak penuh kemewahan. Justru lebih sederhana, lebih jujur. Tapi saat Arga menggenggam tanganku di altar, aku tahu, cinta yang dewasa bukan tentang sempurna. Tapi tentang memilih tetap bersama, meski pernah ragu. Setelah pesta usai, aku dan Arga duduk di kursi panjang di depan rumah, masih dengan busana pengantin yang sedikit kusut. Lampu-lampu kecil dari dekorasi pelaminan masih menyala, angin malam membawa sisa aroma bunga melati yang tadi menghiasi pelaminan. Kami tidak banyak bicara. Tubuh lelah, hati campur aduk. Tapi di antara senyap itu, aku merasa tenang. Ada tangan Arga yang tidak pernah lepas menggenggam tanganku, seolah berkata tanpa kata, aku di sini, kita akan baik-baik saja. Aku takut, Ga, bisikku akhirnya. Arga menoleh, menatap mataku. Takut apa? Takut kalau nanti, kita nggak seindah yang kita bayangin. Takut kalau kita berantem terus. Takut kalau aku nggak bisa jadi istri yang kamu butuhin. Arga menghela napas, lalu tersenyum samar. Kamu pikir aku nggak takut? Aku takut gagal jadi suami, takut bikin kamu kecewa. Tapi, justru itu alasannya kenapa aku mau nikah sama kamu. Karena aku tahu, kita sama-sama takut, tapi kita juga sama-sama mau belajar. Aku terdiam. Kata-katanya sederhana, tapi begitu menenangkan. Hari-hari setelah pernikahan tidak mudah. Ada pertengkaran kecil tentang siapa yang harus mencuci piring, ada beda pendapat tentang uang belanja, bahkan ada tangis yang kadang datang tiba-tiba karena lelah. Tapi di sela semua itu, ada juga tawa. Ada malam-malam sederhana di mana kami makan mie instan berdua sambil cerita soal masa kecil. Ada pagi-pagi hangat saat Arga menyeduh kopi untukku, walau rasanya sering terlalu pahit. Dan aku sadar, inilah yang dimaksud Arga, pernikahan bukan dongeng. Tidak ada kisah bahagia selamanya yang mulus. Yang ada adalah bahagia yang diperjuangkan, sedikit demi sedikit, setiap hari. Suatu malam, ketika kami berdua duduk di balkon kontrakan kecil kami, aku berkata pelan, Ga, aku nggak butuh kamu jadi sempurna. Aku cuma butuh kamu nggak berhenti milih aku, meski kita lagi susah. Arga menatapku lama, lalu tersenyum dan mengecup keningku. Selama aku hidup, aku akan selalu milih kamu. Dan disitulah aku mengerti, hari bahagia bukan cuma tentang pesta pernikahan.
Hari bahagia adalah hari-hari setelahnya, ketika dua orang yang sama-sama rapuh memilih untuk tetap bersama, apapun yang terjadi.